Bagi seorang yang dibesarkan di dunia kopi Arabica, keunikan Robusta mempesona saya. Begitu banyak kisah dengan beragam warna dimiliki oleh Robusta. Inilah yang saya buktikan selama perjalanan saya menelusuri segitiga emas Robusta di Pulau Sumatera. Seorang petani kopi yang rendah hati memberikan kesempatan bagi saya untuk mencicipi kopi Lampung di awal perjalanan saya. Seorang pemilik pabrik kopi berbaik hati membukakan pintu pabriknya, sehingga saya bisa melonggok sejenak bagaimana kopi Lampung miliknya diproses. Sebuah kedai kopi sederhana membuka mata saya bahwa secangkir kopi dapat menyatukan beragam kalangan. Dan seekor binatang mamalia mengenalkan saya pada keeksotisan kopi yang seakan tiada habisnya. Kini saatnya saya melanjutkan perjalanan saya menuju gerbang selanjutnya dari daerah segitiga emas Robusta di Pulau Sumatera. Dari tempat persinggahan saya terakhir, Liwa, Lampung Barat, saya beranjak menuju Bengkulu. Kurang lebih 8 jam waktu tempuh yang dibutuhkan sebelum sampai di ibu kota provinsi yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera ini. Bengkulu mempunyai peranan penting dalam sejarah perdagangan di Indonesia. Provinsi seluas kurang lebih 19.788 km persegi ini pada masa lampau pernah menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di Indonesia. Peranan Bengkulu sebagai mata rantai perdagangan di tanah air terentang hingga abad ke-17. Kala itu, pemerintah Inggris melalui Kongsi Dagang East India Company atau EIC menjadikan Bengkulu sebagai pusat perdagangan lada. Pada tahun 1713 hingga 1719, Deputi Gubernur EIC yang ditempatkan di Bengkulu, Joseph Collet, mendirikan benteng Marlborough. Benteng yang berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan dan pertahanan Inggris ini sengaja didirikan untuk membendung pengaruh Kongsi Dagang Belanda VOC yang berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Jawa Barat. Saya sekarang berada di dalam Benteng Marlborough, sebuah benteng bersejarah buatan Inggris kelar tahun 1741. Adalah benteng ketiga Inggris yang dia dirikan di Hindia. Untuk Bengkulu ini adalah benteng nomor 2. Di sini ada satu makam yang khusus, yang unik, yaitu makam dia Presiden Gubernur namanya Thomas Parr. Thomas Parr ini dia dibunuh di rumahnya karena dia satu-satunya Presiden Gubernur yang mencoba menerapkan kultus Texel. Yang saya curiga, tanam paksa itu salah satunya adalah kopi. Jadi jangan maksa-maksa deh daripada dibunuh orang, sumpahin orang. Keputusan Inggris untuk menjadikan Bengkulu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah ternyata terbukti kurang strategis. Lada yang menjadi tumpuan utama EIC tidak mencapai target yang diinginkan. Rawa bakau Bengkulu menebar ancaman malaria. Belum lagi konflik dan pemberontakan dari rakyat Bengkulu yang memakan korban jiwa perwira-perwira Inggris. Pada tahun 1807, pertikaian antara rakyat Bengkulu dengan EIC memuncak dan berujung pada tewasnya Presiden Thomas Parr. Diduga kebijakan tanam paksa kopi yang diberlakukan oleh Thomas Parr serta perubahan sistem peradilan yang dilakukannya tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan masyarakat adat menyulut amarah warga Bengkulu. Pada tahun 1824, melalui Traktat London,
pemerintah Inggris sepakat untuk melepaskan Bengkulu kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai ganti penguasaan Malaka dan Singapura. Pemerintahan Hindia Belanda selanjutnya membagi Bengkulu ke dalam 5 afdeling atau wilayah administratif. 5 afdeling tersebut adalah Bengkoilen, Lebong, Seluma, Mana, dan Krue. Afdeling Lebong sendiri merupakan sentra penambangan emas serta perkebunan kopi dan kina. Tahun 1833, pemerintah Belanda kembali memberlakukan tanam paksa. Seluruh penduduk Bengkulu diwajibkan menanam 300 pohon kopi dan 250 batang pohon lada per setiap kepala keluarga. Pada tahun 1873, kebijakan tanam paksa kopi dan lada ini pun dihapuskan dan digantikan sistem pajak yang lagi-lagi memberatkan rakyat Bengkulu. Lama saya mengamati rupa benteng ini, hingga tak dirasa senja mulai menguasai benteng Marlborough. Berdiri di atas benteng peninggalan Inggris ini membuat saya sadar sejarah panjang kopi di Indonesia yang tak selalu manis. Cenderung pekat dan bergolak layaknya secangkir kopi panas dan mengepul. Penelusuran saya di daerah segitiga emas Robusta membawa saya ke sebuah dusun kecil di daerah Air Mele, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Halo, saya Adi. Oh ya, Saya tadi dari sawah dibilangin saya bisa nemu Bapak di sini. oh iya ya. Pengen lihat-lihat kebun kopi Pak di sini Pak. Oh boleh ada. Boleh? Ya ada punya Pak Sekdes ya. Yang saya pasti deh. Iya. Boleh. Boleh Iya. lihat tempatnya Pak? Oh boleh. Ada sana. Saya ikut ya Pak ya. Iya. Pak Samsul Bahrun, Kepala Desa Dusun 5 Air Mele, dengan baik hati membukakan pintu desanya yang asri agar saya bisa melihat secara langsung proses panen kopi Robusta. Penduduk rata-rata punya lahan berapa Pak yang petani kopi? Ada yang sampai 2 hektar, 3 hektar, ada juga yang setengah hektar ada Pak. Ada setengah hektar Iya. juga. Oh, Lihat kemampuan lah. lihat kemampuan ya Pak ya. Samsul Bahrun sudah 9 tahun mengepalai Dusun 5 Desa Air Mele. Mayoritas warga Dusun 5 berprofesi sebagai petani kopi. Karenanya tak heran selama kepemimpinannya, intensifikasi pertanian dan perkebunan kopi selalu jadi prioritas utama. Wah Pak, ini kalau saya lihat kok kebunnya ini ya Pak yang rendah-rendah ya. Biasanya robusta tinggi-tinggi Pak. Iya ini kan kebetulan nih kopi stek Pak. Ya kalau Oh. kopi stek ini baru sekitar 2-3 tahun ini yang mulai masyarakat sini kan. Awas jatuh. Oh, jadi kalau di stack dia emang relatif pendek-pendek. Iya kayak gini ya. Paling tinggi kita 1,5 meter, 1,60 lah ukurannya. Kalau yang nggak stack bisa sampai berapa meter? Wah Pak, kalau nggak sampai 7 meter kayak gitu Pak. 7 meter Pak. Iya itu 7 meter, itu 6 meter, 5 meter. Itu gimana manennya Pak? Itu kan terpaksa pakai tangga sampai 7 tingkat. Tujuh tingkat? Iya. Oh. Kalau memang kopi kayak gini 2 hektar, Aha. yang saya itu belum stek yang sekarang itu paling sekitar 3 pikul. 2 hektar, 4 pikul tahun karena nggak buang. Aha. Kalau di stek kayak gini, ini kan baru 4 hektar ada yang sampai 1 ton per 4 hektar Oh. tahun ini. Jauh ya Pak ya? Iya jauh banget. banget Pak. Jauh banget. Nah, kebunnya ini ya Pak ya? Oh ini ya, iya. Ini ya? Ini Sama kebun. sebelah ya Pak ya? Iya, sebelah. Assalamualaikum. Wah, rapi Pak kebunnya Pak. Iya, lumayan lah Pak. Pak Pardiman, salah satu petani yang laksanakan intensifikasi pertanian terpadu. Dengan bantuan dari Dinas Pertanian Bengkulu, Pardiman dan para petani kopi di Dusun 5 berhasil memperoleh stek kopi jenis Sido Dadi.
stek jenis Sidodadi memiliki keunggulan dari segi panen. Sebelum menambahkan stek pada batang kopi, kebun seluas setengah hektar milik Pardiman mampu menghasilkan 1 ton buah kopi gelondongan sekali panen. Namun setelah di stek, jumlah buah kopi yang siap dipanen naik 2 kali lipat. Pak, saya Adi, Pak. Kenalan. Iya, Waalaikumsalam, Pak. waalaikumsalam. Bu, nyampe nggak? Waalaikumsalam. Nyampe, saya Adi, Bu. Lagi panen nih, Pak. Iya Pak, ini tapi panen ini tinggal buah ujung ini Pak. Tinggal Karena buah ujung ya? Iya, karena kita mulai panen akhir bulan 4 Pak. Jadi sekarang Maju ya dia panennya ya? Iya, untuk tahun ini maju. Kebetulan ini karena di setek. Jadi kopi itu kalau setekan itu kayaknya panen itu memang lebih awal. cepat ya? Lebih cepat. Ya, lebih Kalau dari hasil antara setekan sama yang nggak setekan, beda nggak, Pak? Wah, jauh berbeda sekali Pak. Jauh, Pak. Jauh berbeda sekali. Boleh dikatakan kalau yang nggak setek, umpamanya kita biasa manen 3 kintal gitu. Ini untuk ini misalnya sama-sama lebarnya setengah hektar. Itu kita yang untuk setengah hektar ini yang setekan kopi yang disambung ini kan, itu bisa mencapai 1 ton atau 2 ton kalau memang itu sempurna sesuai dengan cuaca. Layaknya petani kopi Robusta di Lampung, petani Robusta di Bengkulu juga memiliki kebiasaan petik yang tak jauh berbeda. Panen kopi Robusta Bengkulu tak terbatas pada kopi merah saja. Jika sudah kekuningan pun bisa langsung dipanen. Alasannya, menurut Pardiman, ada beberapa hal. Pertama, karena mengejar volume. Kedua, ini yang unik, agar luput dari pencurian biji kopi. Dalam memproses kopinya, petani kopi Bengkulu juga menerapkan teknik dry process. Buah kopi yang telah dipanen, dijemur, lalu selanjutnya dihuler atau dikupas. Biasanya Pardiman membawa buah-buah kopi ke penggilingan 3 saudara ini. Penggilingan berusia 3 tahun ini dikelola oleh suami istri Masita dan Mulyadi. Awalnya suami istri ini berprofesi sebagai pedagang sayur, namun jasa penggilingan beras dan kopi tampak lebih menggiurkan. Di Curup sendiri terdapat 15 pengusaha penggilingan. Dan dalam menghadapi persaingan usaha, Masita tidak hanya menyediakan jasa penggilingan saja, ia juga menyediakan jasa jemur kopi. Untuk itu, pelanggan dikenakan 500 per kaleng untuk kopi yang akan dijemur. Dalam sehari, penggilingan 3 saudara mampu menggiling kopi sebanyak 3 ton. Namun itu tidak termasuk musim panen. Wah, Assalamualaikum, Pak. Di sini tempatnya, Pak ya? Iya, Aduh, tadi ngikutin pakai motor capek juga. lumayan sekitar. Bu, Ibu ini di sini huler kopi aja atau sama yang lain, Bu? Kopi sama padi ya. Kopi sama padi. Iya. Kalau kopi biasanya gimana, Bu? Kan tadi Pak Kades saya bawa gelondongan tuh, saya lihat tuh. Terus gimana? Itu digiling, Mhm. nah nanti udah digiling kita yang beli, terus kita nyeter ke toke Oh. pasar gitu ya. Itu datang ditimbang dulu atau langsung digiling? Langsung digiling kalau ini Langsung bulatnya, digiling. ya. Ditimbangnya nanti hasil akhirnya. Nanti ya, Oh. berasnya nanti baru ditimbang gitu. Iya. Biasanya berapa, Bu, kalau ngehuling satu karung gitu, Bu, biayanya, Bu? Kalau ini bukan 1 karung per kilo, 300 per kilo. Per kilo Iya. green bean? Berasnya. Oh, berasnya? Berasnya, oh. ya. Ntar, beras itu kan yang bukan yang giling, bukan yang gelondong kering kan? Iya. Beras Ya. itu sudah digiling. Iya, udah Oh, digiling. yang sudah kayak digiling. gini, ya. Oh. Ini beras ini. Beras Yang kopi. Beras ya. kopi. Iya. Di atas. Rp300 per kilo beras. Per kilo ya.
Nanti ibu jual lagi Nah, itunya. kita beli sama toke, Aha. nah, langsung kita yang jual store ke toke pasar gitu. Oh jadi Iya. panjang ya Bu ya dari Iya, iya. dari petani ke ibu ke pengumpul dulu ya mungkin Iya, beberapa iya, ya pengumpul iya. pengumpul ke ibu ke orang lain lagi Iya, ya. iya gitu. Udahlah Bu daripada ganggu Iya, iya. operasional saya jalan lagi ya Bu ya. Iya, iya. Makasih ya Bu ya. Pak, Iya. saya tinggal dulu ya Pak ya. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Masita mempekerjakan 5 orang pegawai yang bekerja dari jam 8 pagi hingga maghrib. Jumlah ini akan ditambah jika musim panen tiba menjadi 7 orang. Uniknya, Ibu Masita tidak hanya mengandalkan jasa giling kopi saja. Ia beserta suaminya menyediakan jasa penggilingan beras, bahkan jagung pun jika ada yang datang akan dilayani. Bukan hanya untuk menambah jumlah pemasukan semata, tetapi lebih dikarenakan harga beras ataupun komoditi lain seperti jagung cenderung jauh lebih stabil daripada kopi.